وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3121. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Badiru, bersegeralah kalian bil a'mali, untuk beramal, sab'an, sebelum 7 perkara. 7 perkara adalah ma yang turun, tidaklah mereka menunggu illa kecuali faqran, kefakiran, mansiyan, yang dilupakan. Maksudnya orang sekarang cukup, dia melupakan adanya kemungkinan fakir, akhirnya fakir. Nah, pas fakir dia sudah tidak punya sempat untuk beramal karena susah cari penghidupan. Maka kalau sekarang cukup, sebelum nanti suatu saat datang kefakiran yang kita lupakan, maka hendaklah kita segera beramal mumpung sekarang masih cukup kehidupan kita sehingga ada kemampuan untuk beramal. Yang kedua, atau ghinan mudghiyan, kaya yang membuat melampaui batas. Sekarang kita tidak kaya, suatu saat kaya menjadi melampaui batas, malah tidak beramal lagi. Nah, sebelum ada kekayaan yang bisa menyebabkan melampaui batas, maka sekarang ini mari kita segera beramal. Yang ketiga, au maradun, atau sakit mufsidan, yang merusak, yaitu merusak anggota tubuh kita. Nah, kalau sudah rusak tidak bisa beramal. Yang keempat, au haraman, atau tua mufannidan, yang membikin pikun. Kalau sudah pikun nggak bisa beramal. Yang kelima, au mautan, atau kematian mujhizan, yang cepat. Cepat maksudnya mati mendadak. Kalau mati didahului dengan sakit, nah kita masih bisa persiapan. Jadi sebelum mati sudah persiapan dulu. Wah, ini saya hampir mati nih. Saya beramal terus setiap hari, baca Quran setiap hari wirid. Tapi ada kematian yang mendadak. Tiba-tiba di tengah jalan dicegat orang, ditembak, mati. Nah, mendadak. Kalau sudah mati tidak bisa beramal lagi. Yang keenam, au dajjal, atau menunggu datangnya dajjal. Fa'innahu, maka sesungguhnya dajjal itu syarrun, sesuatu yang buruk, muntadhar, yang ditunggu. Atau yang ketujuh, awisa'ah, atau kiamat. Nah, kalau sudah kiamat sudah nggak bisa beramal. Wasa'atu, dan kiamat itu adha, lebih ngeri, wa amar, dan lebih pahit daripada yang sudah disebutkan tadi. Jadi kengerian paling dahsyat itu adalah kengerian pada hari kiamat. Ringkasnya, hadis ini menghasung kita bersegera beramal selama masih ada kesempatan. Hadis 22. Bakiru, segeralah bisadaqah, bersedekah. Fa inna, karena sesungguhnya al-bala'a, bal itu la yatakhatta, tidak bisa melangkai as-sadaqata, sedekah. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah bahwasanya sedekah menolak bala. As-sadaqatu taruddul bala, sedekah menolak bala. Ini bukan hadis Nabi, tapi perkataan para ulama. Tetapi bahwasanya sedekah itu menolak bala, itu adalah sesuatu yang benar. Karena kita temukan dari hadis yang sahih menunjukkan hal tersebut. Tapi lafalnya saya mungkin lupa nih. Coba saya cari, kalau ketemu alhamdulillah, kalau tidak, nah, suatu saat nanti kita cari lagi. Lupa lafalnya, ya. Tapi sebenarnya sudah saya tulis dalam satu buku bahwa as-sadaqah taruddul bala itu maknanya sahih, tapi bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 1, 2, 3.
Bakiru, bersegeralah kalian fi talabir rizki, dalam mencari rezeki, wal hawaiji, dan kebutuhan-kebutuhan. Fa innal ghuduwa, maka sesungguhnya berpagi-pagi itu adalah barakatun, berkah, wa najahun, dan sukses. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mencari rezeki, maka hendaklah dimulai dari pagi hari. Pagi hari apakah harus setelah subuh? Tidak. Yang penting awal waktu. Misalnya kita buka dagangan, itu awal. Sehingga orang yang datang ke situ untuk cari makanan, kalau kita punya warung, pasti belinya ke rumah kita, ke warung kita. Tapi kalau warung-warung pada sudah buka, kita masih tidur. Nanti kita baru bangun jam 10 pagi. Nah, orang-orang sudah pada kenyang, warung kita jadi sepi. Maka untuk mencari rezeki itu hendaklah bakiru, bersegera, yaitu di awal waktu. Hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi kita temukan hadis yang menguatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, barik berkahilah li ummati umatku fi bukuriha, pada waktu pagi harinya. Hadis riwayat Imam 4. Pagi hari bukur itu pagi hari pada subuh sebelum terbit matahari. Ini waktu barokah. Maka kalau mau belajar supaya berkah, ya pada subuh. Mau menghafal Quran supaya berkah, pada subuh. Ini ada pada maghrib tadi kan ada pengajian sama Ustadz Imad ya, Ustadz Imad nih. Nah, kalau ada tugas menghafal Quran dari beliau, nah itu dihafalkan habis subuh supaya berkah. Atau misalnya belum sampai ke tahap menghafal, masih tahap makhraj huruf. Ada makhraj huruf yang kita belum benar. Bagaimana melafalkan sin yang benar, fa yang benar. Nah, dipraktekkan itu pada subuh. Berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau berkah cepat bisa nanti. Ini supaya apa? Kita berkah lakukan di pagi hari. 24. Oh ya, ada ungkapan ulama yang bagus mengatakan al-mubakarah mubarakah. Al-mubakarah, berpagi-pagi atau di awal waktu, itu mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubakarah, ini ba kemudian kaf. Kalau mubarakah, ba kemudian ra, cuma dibalik aja. Mubakarah mubarakah, berpagi-pagi berkah. Ini ungkapan-ungkapan yang indah, ini sering saya tampilkan supaya semuanya juga bisa menikmati sebagaimana saya menikmatinya. 124. Bihasbi, cukup, almar'i, seseorang, idza ra'a mungkaran, apabila melihat kemungkaran, la yastati'u, yang tidak mampu, lahu, terhadapnya, taghyiran, untuk mengubahnya, maka cukup ayya'lamallahu, bahwasanya Allah mengetahui, ta'ala, annahu, bahwasanya orang itu, lahu mungkirun, mengingkari terhadap kemungkaran tadi. Maksudnya, kalau seseorang tidak mampu mengingkari dengan tangan dan dengan lisan, maka cukup bagi Allah mengetahui isi hati kita mengingkari kemungkaran tadi. Dengan kata lain, kalau ada kemungkaran, kita tidak boleh rela. Kita kan disuruh mengubah kemungkaran, kan? Wah, saya nggak berani, Pak. Karena yang melakukan itu orangnya banyak, saya sendiri, saya nggak berani. Atau misalnya itu tetangga sendiri, saya nggak, gimana lah, saya mau mengingkari kemungkaran, gimana, nggak berani saya sama tetangga saya sendiri. Nah, maka minimal hati kita mengingkari. Hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi hadis ini dikuatkan oleh hadis yang sangat populer dalam Arba'in Nawawi. Falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah mengingkari dengan tangannya, mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisan, kalau tidak mampu maka dengan hati, dan itulah iman yang paling lemah. Nah, maka minimal hati kita sudah mengingkari. Ada orang misalnya main judi, tetangga kita itu main judi. Nah, kita mau menegur tidak berani. Nah, minimal hatinya mengingkari. Ini kalau saya Pak RT-nya tak bubar di KB ini. Nah, muncul kebencian dalam hati, ini sudah cukup, tapi itu adalah iman yang paling lemah. Ini hadis riwayat Imam Muslim.
25. Bihasbil mir'in, cukup seseorang minal iman, beriman, ayyakula, kalau dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil muhammadir rasula wa bil islami dina. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, aku ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul, aku ridho Islam sebagai agama. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau ada seseorang sudah mengucapkan ucapan ini, maka sudah cukup disebut beriman sehingga tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya. Misalnya kaum muslimin menyerang negara kafir. Nah, kemudian ada orang kafir belum bisa mengucapkan syahadatain, tapi dia pernah mendengar ucapan ini. Akhirnya dia mengatakan raditu billahi rabba bi Muhammadin rasul bil islami dina. Gimana tuh? Ya, jangan dibunuh. Jangan karena oh ini kan bukan syahadatain, bunuh saja. Oh, nggak bisa. Itu sudah cukup sebagai iman. Loh, ini kan hadisnya dhaif. Betul, hadisnya dhaif. Tapi ada yang menguatkan. Dalam Sahih Bukhari, Khalid bin Walid menyerang orang-orang kafir. Kemudian orang-orang kafir ini mereka angkat tangan, mengatakan sobakna, sobakna. Sobakna itu kalau bahasa kita sekarang, kami gabung sama santri, kami gabung sama santri. Gabung sama santri itu berarti maksudnya kami sudah bolong, ya. Kami sudah nggak merangi lagi. Oleh Khalid penggal lehernya. Nabi Muhammad SAW mendengar hal itu, beliau mengatakan, abra'u mimma sona'a Khalid. Saya berlepas diri dari tingkahnya si Khalid. Itu nggak benar. Dia memang mau masuk Islam, tapi belum tahu caranya masuk Islam, belum mengerti syahadatnya, belum ngerti. Lah terus ngertinya apa, ya sudah diterima. Seandainya dia mengatakan, Pak, bolo dewe Pak, nah, jangan dibunuh. Orang sudah bolo dewe kok. Ya. Jangan mengatakan, jangan nganggo salib, ya, karena dia belum bisa cara masuk Islam. Kalau sudah dia angkat tangan bolo dewe, nah, ditangkap, kemudian disuruh masuk Islam, diajari syahadatin. Adapun hadis tentang ucapan raditu billahi robba, ini kita temukan hadis yang sahih menunjukkan fadilahnya, yaitu siapa yang membaca kalimat ini maka dijamin masuk surga. Hadisnya mengatakan, man qala, barang siapa yang mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Mari kita baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dan ini bagusnya dibaca pagi sore, Pak. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang mengucapkan ketika pagi dan sore 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, sekali lagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka pasti Allah akan menjadikan dia ridho besok pada hari kiamat. Dan ini hadis disahihkan Hakim meskipun didhaifkan oleh Albani. Monggo, Pak. Robbi salah itu, Pak. Yang benar Rodi itu saya ridho, saya rela. Tapi kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan, ya harus taat sama Allah. Saya ridho Allah sebagai Tuhan, tapi emoh sama aturan Allah, itu namanya enggak ridho. Raditu billahi robba, tapi berangkat kerja ke bank, ya enggak ridho namanya. Allah mengharamkan riba, ya jangan kerja di bank, keluar. Ini saya tidak menyindir siapa saya ini, karena saya nggak ngerti. Barangkali bapak-bapak ada kerja di bank, saya nggak tahu. Tapi pokoknya salah, kerja di bank yang melakukan transaksi riba itu salah. 126. Bihas bin Ri'im, cukup seseorang minasyari dari keburukan, ayyusyara, bahwasanya ditunjuk ilaihi kepadanya, bil asabi, dengan jari-jari, yaitu ditunjuk oleh para manusia menjadi viral. Fi dinin, baik dalam masalah agama, au dunya, atau dalam masalah dunia. Illa, kecuali man asamahullah, orang yang Allah jaga. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini menurut Syekh Munawi yang menjelaskannya adalah
Kalau ada orang melakukan kemungkaran yang dahsyat dalam agama sampai jadi viral, itu sangat jelek orang kayak begitu. Contohnya misalnya Lia Eden, dia mengaku mendapatkan wahyu, gitu. Nah, itu sampai viral. Wah, sehingga kalau Lia Eden itu berjalan pasti orang-orang pada nunggu, ini loh yang aku dapat wahyu. Nah, itu satu kemungkaran besar di dalam agama. Au dunia, atau satu kemungkaran besar dalam masalah dunia. Misalnya dia membuat kebohongan publik nih. Nah, dalam masalah dunia, misalnya mengatakan pada saat COVID dulu nih, kami sekeluarga sedekahkan 1 triliun untuk menghadapi COVID ini dari harta kami. Ternyata bohong saja. Nah, itu berarti populer dalam masalah dunia. Dalam masalah satu perilaku dunia. Itu semuanya jelek. Ini tafsiran menurut Imam Munawi. Meskipun saya pribadi kalau meresapi makna hadis ini, penjelasannya tampaknya tidak seperti itu. Tapi karena saya bukan ulama ya, saya nggak berani nantang para ulama. Udah saya sampaikan aja tafsirnya Mbah Munawi, Imam Munawi seperti itu. 127. Bihasbi mri'in, cukup seseorang yad'u berdoa ayyaqula, dia mengucapkan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, rahmati saya, wa adkhilnil jannah, dan masukkanlah saya ke dalam jannah. Maksud hadis ini adalah kalau kita berdoa meminta 3 ini sudah cukup. Sudah cukup maksudnya sudah mengumpulkan semua kebaikan, nggak ada lagi yang tersisa. Sehingga hadis ini atau doa ini bisa disebut doa sapu jagat. Maka doa sapu jagat itu tidak harus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apapun pokoknya meminta kebaikan yang total, itu namanya sapu jagat. Nah, mari kita baca. Allahumma ghfirli warhamni wa adkhilnil jannah. Ampuni saya, karena kita pasti punya dosa. Rahmati saya, kalau sudah dirahmati Allah, sudah enak hidup kita. Ya. Segala sesuatu Allah rahmati kita, Allah ridha dan Allah kasih sayang kepada kita. Dan kemudian terakhir masuk jannah. Udah, apalagi kebaikan yang kita minta? Enggak ada. 128, bihasbi, cukup ashabi, bagi sahabat-sahabatku, al-qatl, pembunuhan, yaitu pembunuhan sesama mereka para sahabat Nabi. Maksudnya gini, para sahabat Nabi itu ketika Nabi wafat, itu ternyata ada perselisihan di antara mereka sampai terjadi perang. Kelompoknya Sayyidina Ali dengan kelompoknya Sayyidina Muawiyah. Perang. Nah, perang sesama muslim itu kan tidak boleh kan? Tapi justru untuk sahabat-sahabat Nabi, perang yang terjadi saat itu sudah cukup bagi mereka untuk menggugurkan dosa mereka. Kok bisa? Karena yang satu, kelompoknya Sayyidina Ali, ini perangnya karena memang dia dalam kebenaran. Kalau Sayyidina Muawiyah, perangnya itu karena salah ijtihad. Maka hadis ini jangan diperuntukkan untuk zaman sekarang. Oh, kalau begitu sesama muslim kalau perang nggak apa-apa. Itu malah nanti kalau kita mati itu sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ngawur gue. Ini loh Nabi mengatakan bihasbi ashabi, sahabatku, sahabat Nabi. Kita kan bukan sahabat Nabi, nggak berlaku untuk kita. Maka kalau sesama muslim perang, yang berlaku adalah hadis yang lain. Kita luhu kufrun. Perang sesama muslim berarti apa? Kafir. Meskipun bukan kafir murtad, tapi tingkahnya tingkah kafir. Kenapa? Karena kalau kita perang, itu perangnya bukan seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu dalam rangka menegakkan kebenaran. Muawiyah inginnya menegakkan kebenaran, Ali inginnya menegakkan kebenaran. Tapi yang benar ini Ali, Muawiyahnya ini yang salah. Makanya Muawiyahnya salah ijtihad. Tapi kalau sekarang perang itu hawa nafsu. Jadi hadis ini untuk sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 129. Bakhin, bagus. Likhamsin, untuk 5 perkara, ma'athqalahunna, betapa beratnya 5 perkara itu fil mizan, dalam timbangan amal manusia. Nah, mari kita baca karena ini berat dalam timbangan amal kita.
La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Lu katanya 5, 4. Tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Nah, yang kelima itu adalah wal waladus saleh, dan anak yang saleh, yutawaffa lil mar'il muslim, yang wafat miliknya seorang muslim, fayahtasibuh, lalu dia mengharap pahala dari kematian tersebut. Mengharap pahala dari kematian anaknya, maksudnya mengharap pahala dari sabarnya itu. Ini anak saya mati, saya sabar. Nah, mengharap pahala dari sabarnya itu, itulah yang besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya, ada 5 yang sangat berat timbangannya, yang 4 ada disebut baqiyatus sholihat, yang 1 yaitu sabar terhadap kematian anak kita. Anak kita yang soleh, wal waladus soleh. Kalau anak yang betik mati, nggak termasuk di sini, Pak. Anak betik mati mungkin bapaknya malah alhamdulillah. Alhamdulillah, oh, marai susah wong tua. Mati malah alhamdulillah. Tapi kalau yang mati adalah anak soleh, masya Allah, nangis. Nah, tapi ketika sabar, itu mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini anak mati ini tidak harus anak yang belum balik. Karena waladun itu anak secara umum, baik laki maupun perempuan itu waladun. Baik sudah balik maupun belum balik itu juga waladun. Sehingga bapak-bapak yang sudah punya anak, sudah mati, nah itu alhamdulillah, sabarlah, Allah pun akan membesarkan pahalanya. 30. Bakhilan nasu, orang-orang pelit, bisalam, mengucapkan salam. Hadis ini meskipun dhaif, tapi sesuai dengan fakta. Faktanya banyak orang yang pelit mengucapkan salam, baik mengucapkan sebagai memulai maupun menjawab. Saya sering salam kepada rombongan orang begitu di pinggir jalan, maka dijawab, "Nggih, Pak." Mestinya dijawab, "Waalaikumsalam." Nah, kok pelitnya mengucapkan waalaikumsalam? Ya mungkin karena belum terbiasa. Mestinya salam dijawab salam. Ada lagi sebagian orang itu kalau disalami nggak mau jawab. Kenapa? Itu bukan dari kelompok pengajian saya itu. Nah, itu pelit itu. Jadi hadis ini meskipun dhaif, tapi faktanya sesuai dengan kondisi sekarang. Banyak orang pelit mengucapkan salam. Maka maksud hadis ini, jangan pelit mengucapkan salam, sebarkanlah salam. Rasulullah ditanya, Islam apa yang paling baik? Beliau mengatakan, Islam yang paling baik adalah memberi makanan dan menyebarkan salam. Hadis 31, bara'atun, berlepas diri, minal kibri, dari sombong. Labu susufi, menggunakan atau memakai baju wol, bajunya orang-orang miskin. Wa mujalasatu, dan duduk fuqara mukminin, dengan orang-orang fakir dari kalangan mukminin, gembul kalih tiang-tiang miskin. Yang ketiga, warukubul himar, mengendarai keledai, karena keledai itu kendaraan yang murah. Kalau zaman sekarang naik sepeda atau naik sepeda motor tapi yang biasa, yang tidak mewah. Yang keempat, wa'tiqalul anzi, dan memerah kambing. I'tiqal itu arti asalnya mengikat, tapi maksudnya mengikat untuk diperah. Jadi dia memerah sendiri susunya kambing, tidak nyuruh pembantunya. Nah, yang melakukan seperti itu berarti sudah bebas dari kesombongan. Karena itu mari kita tampakkan dalam diri kita sifat-sifat orang yang tawadhu, yang tidak sombong. Pakaian itu ya suf, maksudnya yang sederhana, nggak usah mewah-mewah. Beli baju harga 500.000 untuk apa? 50.000 kan sudah cukup. Ya sudah. Kalau 50.000 panas, nah silahkan beli yang agak mahal lah, 100.000 supaya nyaman dipakai. Tapi nggak perlu yang 500.000 untuk apa? 32. Bari'a, berlepas diri, minasyuhi, dari pelit, man, orang yang adda zakata, 1, menunaikan zakat. Yang kedua, waqarad dhaifa, dan menjamu tamu. Yang ketiga, wa'aqa, dan memberi, finnaibah, di dalam kejadian-kejadian yang menimpa manusia.
Hadis ini maksudnya kalau ada orang melakukan tiga ini tidak disebut pelit. Zakat sudah dia keluarkan dan ini mencakup zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian kalau ada tamu singgah ke rumahnya, dia sudah menjamu tamu. Kemudian kalau ada tetangganya atau temannya yang mengalami sesuatu, butuh bantuan, dia kasih. Misalnya ada tetangganya yang mengadakan walimah. Walimah kan perlu dana. Nah, dia ikut memberikan bantuan. Atau ada kematian, nah, ikut memberikan sumbangan. Atau ada apapun lah, ya naibah, kejadian-kejadian yang dialami manusia yang membutuhkan bantuan, maka dia memberi. Nah, itu berarti sudah berlepas diri dari pelit. Lebih bagus lagi kalau kita memberinya itu tanpa diketahui oleh orang yang kita beri. Seperti kemarin teman saya tanya, itu ustadz yang sakit itu di rumah sakit, itu apa punya rekening nggak ustadz? Tanya saya. Oh ada, dia punya rekening. Tolong ustadz dimintakan rekeningnya. Nah, saya mintakan rekeningnya, saya berikan kepada orang itu. Terus ditransfer. Tanpa bilang kepada orang itu. Siapa yang ngasih, namanya siapa, enggak. Nah, ini lebih bagus lagi. Karena dia sedekah dengan tidak diketahui orang yang disedekahi. Ini lebih ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga. Bariat telah berlepas diri, az-zimmah, perlindungan, telah lepas perlindungan, mimman dari orang yang aqama tinggal ma'al musyrikin bersama orang-orang musyrik fi diyarihim di kampung-kampung mereka. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Maksud hadis ini adalah kalau ada orang muslim tinggal bersama orang-orang kafir, nah, itu perlindungan dari umat Islam sudah lepas. Alias nanti kalau terjadi pembunuhan terhadap orang itu tidak salah umat Islam. Misalnya nih, Amerika perang dengan Afghanistan, misalnya. Lah malah orang-orang Muslim di Amerika nggak mau pindah. Nanti kalau diserang oleh Afghanistan, bom, kemudian Amerika hancur, di situ masih ada orang-orang Muslim, ini salahnya yang tinggal di situ. Kamu sudah tahu ini ada perang, malah tinggal bersama mereka. Pindah. Jadi ringkasnya, hijrah dari negara kafir menuju kepada negara Muslim hukumnya wajib. Kalau tidak mau hijrah, nanti perlindungannya sudah lepas. 34. Beridu, dinginkan ta'amakum, makanan kalian. Yubarak, niscaya akan diberkahi lakum bagi kalian fihi, pada makanan yang dingin tadi. Hadis ini menghasung kita makan dingin. Cocok apa mboten, Pak? Soto adem, bakso adem, mie ayam adem, ora cocok blas. Maka maksud hadis ini menurut para ulama, dinginkan itu maksudnya tunggu sampai panasnya itu turun, gitu loh maksudnya. Jadi bukan ditunggu sampai dingin anyep-nyep, enggak enak gitu, bukan. Jadi maksudnya kalau makan terlalu panas itu enggak berkah. Karena lidah kita bisa terbakar. Nah, jadi makan sudah cukup tapi lidahnya terbakar. Sehingga satu malam tidak bisa tidur gara-gara lidah terbakar, itu enggak berkah. Nah, supaya berkah gimana? Tunggu agak dingin. Karena itu sunnahnya kalau dihidangkan kepada kita soto atau bakso atau yang lain yang panas-panas, itu jangan langsung dimakan. Dikipasi dulu supaya dingin. Ada kipas angin, nah kasih kipas angin dulu sampai agak redam. Kalau sudah redam, nah itulah yang disebut baridu. Dinginkan itu maksudnya awalnya dingin, dari panas menuju apa namanya rendah, itu maksudnya. Tapi hadis ini memang hadisnya derajatnya dhaif. 35. Birrul haji, mabrurnya ibadah haji itu dua. Satu, it'amut ta'am, memberi makanan. Yang kedua, tibul kalam, membaguskan ucapan yang lembut kepada sesama orang-orang haji. Jangan bertengkar, jangan berdebat, jangan cekcok. Karena itu Allah berpesan, kalau kita sedang haji, maka fala rafatha. Orang haji jangan berkata mesum. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Wala jidala, jangan debat fil haji, di masa haji itu. Karena apa? Mengurangi mabrurnya haji. Dan ini wajar nih. Orang kalau sudah kumpul banyak dari berbagai macam kebiasaan atau adat, itu nanti kadang ada gesekan-gesekan. Nah, maka Allah mengatakan jangan debat, tidak usah debat.
Saudara kita ada yang sholat Allahu Akbar, dilepas tangannya, nggak disedekapkan. Ini mazhab Malikiyah. Nggak usah kemudian kita katakan sholat mau rasa, nggak usah. Oh, dia mazhabnya Maliki, memang cara sholatnya begitu. Biarkan aja. Menurut kita itu salah, tapi nggak usah apa debat. Diberitahu kalau bisa, kalau tidak nggak usah debat. 36. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu yujzi, mencukupi anil jihadi, dari berjihad fisabilillah. Tapi hadis ini dhaif karena mursal sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Mana yang lebih didahulukan? Melakukan jihad atau melakukan birrul walidain? Jawabnya adalah yang fardu ain itu yang didahulukan. Kalau jihadnya jihad fardu kifayah, sementara birrul walidainnya fardu ain, dahulukan fardu ain. Ada seorang sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya tinggalkan orang tua saya untuk berjihad, orang tua saya nangis terseduh-seduh. Maka Rasulullah katakan, kamu balik ke rumah orang tuamu, bikin keduanya tersenyum, sebagaimana kamu sudah bikin keduanya nangis. Jadi malah nggak boleh jihad sama Nabi. Kenapa? Jihad bikin orang tuanya nangis. Karena orang tuanya cuma satu anak itu yang bisa merawatnya, malah ditinggal pergi, nangis. Maka anaknya 40, yang merawat 39 anak, kita pergi jihad, nggak apa-apa. Tapi anaknya cuma satu, dibutuhkan oleh orang tua, malah ditinggal pergi, ya kasihan orang tua. Nah, di situ dia berarti mendahulukan yang fardu kifayah dari yang fardu ain. Ini terbalik. Dahulukan yang fardu ain dulu. 37. Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, yazidu, menambah, fil umri, dalam usia kita. Yang dimaksud menambah usia ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, usianya betul-betul bertambah dari 40 menjadi 50 misalnya. Ini namanya takdir muqayyad. Allah memberikan takdir, kamu usiamu 40 saja. Tapi kalau kamu birrul walidain, kamu saya kasih 50. Nah, begitu dia birrul walidain, usianya tambah. Tapi tafsir yang lebih saya sukai, yazidu fil umr, menambah usia itu maksudnya berkah usianya. Meskipun matinya usia 45 tahun seperti Imam Nawawi, atau 55 tahun seperti Imam Syafi'i, tapi usianya berkah. Sehingga sampai hari ini Imam Nawawi dan Imam Syafi'i masih disebut-sebut namanya, masih didoakan. Tadi ba'da maghrib saya menghadiri majelis sama kitab Imam Nawawi. Makanya sampai sini telat. Karena habis maghrib seringkali ada majelis sama, yaitu mendengarkan kitab-kitab para ulama dengan sanad sambung sampai kepada penulisnya. Imam Nawawi sudah mati lama, masih sering dibaca kitabnya. Ini berarti apa? Berkah usianya. Wal kadzibu, dan dusta itu yang kusu, mengurangi ar-rizqa, rezeki. Karena kalau kita sudah terkenal dusta, orang nggak mau sama kita. Akhirnya hubungan bisnis jadi putus sama orang-orang, sehingga mengurangi rezeki. Wad doa, dan doa itu yarudul qada, bisa menolak takdir. Nah, ini takdir yang dimaksud adalah takdir yang tadi, yang bukan takdir azali, tetapi takdir yang tertulis pada catatan para malaikat atau pada catatan lauhul mahfud. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi. Tapi kalau takdir yang ada pada ilmunya Allah yang azali, yang sudah asal sejak zaman dulu, maka itu nggak berubah. Tapi kalau yang tertulis pada catatan malaikat atau lauhul mahfud, kata Munawi, itu yang bisa ditolak dengan doa. Walillahi azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla fil khalqihi, dalam makhluknya, qada'ani, punya dua takdir. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah qada'un nafiz, takdir yang tembus. Tembus maksudnya yang terus tidak akan berubah. Jadi tembus maksudnya apa? Tidak akan berubah. Itulah takdir yang sudah ada pada ilmunya Allah yang azali, ilmu yang asal dulu. Kemudian yang kedua adalah qada'un muhdats, takdir yang tertulis. Nah, tertulis di sini ditafsiri oleh Imam Munawi tadi, tertulis pada catatan malaikat atau tertulis pada lauhul mahfud. Itu masih bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dalilnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan,
Yamhullahu ma yasha wa yutsabbit atau wa yuthbit dua qiraah. Allah itu menghapus apa yang Dia kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ini dalilnya. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Walil anbiya, dan para nabi memiliki alal ulama, di atas para ulama, fadlu darajatain, fadilah dua tingkatan, lebih tinggi para nabi. Walil ulama, dan untuk para ulama, ala syuhada, di atas para syuhada, fadlu darajah, lebih tinggi satu derajat. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani, hadis ini palsu. Dan saya sudah jelaskan dulu, semua hadis yang bicara tentang mana lebih utama, apakah ulama ataukah syuhada, tidak ada satupun yang sahih. Yang jelas-jelas nggak ada yang sahih. Kalau ada yang sahih, itu pasti tidak sangat jelas menunjukkan ini ulama lebih tinggi dari syuhada atau syuhada lebih tinggi dari ulama. Nggak ada begitu. Tapi jelas bahwa ilmu lebih penting daripada mati syahid. Kenapa? Karena ilmu dibutuhkan oleh setiap hal. Tapi kalau jihad atau mati syahid tidak selalu dibutuhkan. Kalau pas ada perang, nah jihad atau mati syahid itu dibutuhkan. Tapi kalau pas tidak ada perang, ya tidak dibutuhkan jihad, tidak dibutuhkan mati syahid. Tapi kalau ilmu, itu dibutuhkan oleh siapapun. Orang perang perlu ilmu, orang mengajar perlu ilmu, orang ibadah perlu ilmu, orang sedekah perlu ilmu, orang zakat perlu ilmu, segala sesuatu perlu ilmu. 38. Berbuat baiklah kalian, aba'akum, kepada bapak-bapak kalian. Birru ya, bukan baru ya, iya kan? Iya, birru. Ya. Birru, berbuat baiklah kalian, karena asalnya dari birro, maka birru. Aba'akum, bapak-bapak kalian, yang dimaksud bapak ini bapak dan ibu. Tabarrakum, maka akan berbuat baik kepada kalian, abna'ukum, anak-anak kalian. Jadi maksudnya Allah akan membalas yang setimpal. Kita punya orang tua, kita santun, maka kita punya anak, nanti anak juga akan santun. Wa'ifu, dan ifahlah kalian. Ifah itu menjaga diri dari dosa. Ta'ifa, maka akan ifah juga nisa'ukum, istri-istri kalian. Suami selingkuh, nanti istrinya ya selingkuh. Nah, supaya istri tidak selingkuh gimana? Suami jangan selingkuh. Tapi tidak selalu, tidak selalu bahwa kalau istri selingkuh itu berarti gara-gara suami selingkuh. Ya enggak begitu. Tapi biasanya seperti itu. Istrinya melihat, suamiku sekarang wong itu sakarepe dhewe, aku ya sekarang wong lanang sakarepe dhewe. Akhirnya begitu. Karena dia mengimbangi suaminya. Tapi kalau tahu, wah suami saya orangnya baik, nah istri juga akan ikut-ikutan menjadi baik. 39. Birru aba'akum, berbuat baiklah kepada orang-orang tua kalian, tabarrukum abna'ukum, akan baik kepada kalian, anak-anak kalian, wa'ifu, dan ifahlah kalian, anin nisa, dari para wanita, ta'ifan nisa'ukum, akan menjadi ifah juga istri-istri kalian, wa man tunassala, tunusila, dan barang siapa yang dimintai maaf ilaihi, kepadanya, falam yakbal, lalu dia tidak menerima, falayyarida, maka tidak akan datang alayya, kepada saya, al-haudha, di telaga Kautsar. Hadis ini dhaif. Tapi jelas ya, kalau ada orang minta maaf, hendaklah kita memaafkan. Kalau tidak memaafkan, berarti kita tidak memiliki sifat yang terpuji. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kalian itu memaafkan, maka itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Allah juga mengatakan, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'. Kalau kalian itu memaafkan kejelekan orang, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Allah itu juga Maha memaafkan. Jadi Allah suka orang-orang yang meniru sifatnya Allah. Allah suka memaafkan. Maka kalau ada orang suka memaafkan, Allah senang. Ini hamba niru saya. Disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, minta maaf, jangan pelit untuk memaafkan. Kalau kita memaafkan, itu justru kita jadi mulia, Pak. Di mata orang yang berbuat salah tadi, kita akan jadi punya wibawa. Tapi kalau kita tidak mau memaafkan, nah, mungkin dia nanti juga akan masih mendam
kebencian sama kita. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya orang memaafkan itu malah tambah mulia. Rasulullah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Harta tidak berkurang karena sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Seorang yang memaafkan akan ditambah kemuliaannya oleh Allah. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu karena Allah, Allah tinggikan derajatnya. Contoh yang terkenal suka memaafkan itu adalah seorang ulama yang disebutkan dalam biografi tabi'in, yaitu kitab Hayatut Tabi'in. Saya lupa namanya ya. Dia seorang ulama yang dituduh oleh seseorang atau diejek-ejek oleh seseorang. Dia cuma mendengarkan begini, enggak membalas. Kemudian selesai yang mengejek itu, ulama ini mengatakan, kalau tuduhanmu padaku benar, maka mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi kalau tuduhanmu itu salah, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Enak tau Pak? Saya enak-enak wong ini. Jadi dikasih tuduhan atau celaan apapun, menter mawon, enggak peduli sama sekali. Karena yang paling penting adalah bahwa kita memperbaiki kesalahan. Kalau memang yang dituduhkan itu betul-betul ada, ya alhamdulillah, kita malah diingatkan orang. Kalau kita berbuat jelek tidak ada yang mengingatkan sampai mati, itu malah tanda Allah tidak suka sama kita. Dipakai sampai mati elek. Tapi kalau hamba yang baik, oleh Allah malah dikirimi teguran. Kamu itu hambaku yang baik, kok kamu berbuat begini. Nah, Allah kirimkan orang untuk negur. Nah, pas ada orang negur itu mestinya kita berterima kasih. Makanya ulama ini tadi mengatakan, kalau ucapanmu padaku benar, mudah-mudahan Allah maafkan saya. Kalau ucapanmu salah, mudah-mudahan Allah maafkan kamu. Ini orang yang suka memaafkan. Ini saya yakin kalau diucapi begini, ini orang tidak mau nuduh lagi. Sekapok aku nuduh serak kacek. Malah didongak oleh Pak Kiai ini. Sekapok. Hadis terakhir 3140. Barakatul ta'am, berkahnya makanan adalah al-wudu qablah, wudu sebelum makan, wal wudu ba'dah, dan wudu setelah makan. Perhatikan kata-kata wudu. Wudu itu kadang-kadang berarti mencuci tangan, kadang-kadang berarti wudu untuk sholat. Nah, yang di sini ditafsiri oleh para ulama, wudu maksudnya mencuci tangan. Jadi tidak ada dalil sama sekali sebelum makan wudu dulu seperti wudu sholat, tidak ada. Ini kalau dijadikan dalil, ini loh dalilnya, berkahnya makan itu wudu se. Nah, itu karena kamu memahami hadis sakarmu dewi. Tidak boleh kita memahami hadis sesuai dengan otak kita, nggak boleh. Kenapa? Kita kan bukan ulama. Sehingga kita niru pemahaman para ulama. Nah, ternyata dalam bahasa Arab, wudu itu memang secara bahasa artinya itu husul, mencuci. Makanya orang wudu disebut wudu, kenapa? Karena dia mencuci sebagian anggota tubuhnya, anggota wudunya itu. Tapi orang mencuci tangan juga disebut wudu. Maka ringkasnya maksud hadis ini adalah supaya berkah makanan, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan lagi setelah makan. Tapi hadis ini memang derajatnya apa? Dhaif. Terus karena dhaif gimana? Nah, menurut para ulama, kalau memang tanganmu kotor, cucilah sebelum makan. Kalau tanganmu bersih, maka tidak ada sunnahnya sama sekali cuci tangan sebelum makan. Bahkan Imam Malik menganggap bid'ah itu, orang harus cuci tangan sebelum makan. Oh, tangannya sudah bersih kok. Misalnya nih, kita habis wudhu, gitu. Setelah wudhu, kemudian kita masuk ke masjid. Nah, kemudian masuk ke masjid ternyata diajak makan dulu. Monggo Pak, makan dulu. Ini sudah waktunya buka puasa. Kita masuk masjidnya pas adzan maghrib, pas Ramadan. Nah, nggak perlu kita cuci tangan lagi, cuci tangan dulu. Malah bid'ah begitu. Oh, sudah bersih kok. Tapi kalau tangannya kotor, nah berkahnya makan itu kalau kita cuci. Karena kalau kita makan yang kotor, nanti kotorannya masuk, itu jadi penyakit. Kalau kita makan bersih, maka itu jadi kesehatan. Jadi berkahnya ini maksudnya apa? Menjadi kesehatan kalau kita makan yang bersih. Adapun cuci tangan setelah makan, kita temukan hadis yang sahih yang lain. Rasulullah bersabda, "Idza nama ahadukum," kalau seseorang tidur, wa fi yadihi rihu khamrin, lalu di tangannya masih ada bau dari makan daging.
falam yaghsil yadah, lalu dia belum cuci tangannya, fa asabahu syai', akhirnya tertimpa sesuatu, fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Misalnya pas tidur tiba-tiba tangannya digigit tikus gara-gara makan nggak cuci tangan, langsung tidur. Nah, maka di sini dikit-dikit salahmu sendiri. Nah, ini dalil bahwasanya kita setelah makan disuruh untuk cuci tangan. Maka ini kalimat ini wal wudu ba'da, cuci tangan setelah makan. Ini kita temukan hadis yang apa? Yang sahih, yang menguatkannya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Ta'ala. Walaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mudah-mudahan hadis-hadis ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.